Jam di smartphoneku menunjukkan pukul 6 sore. Aku bergegas menyiapkan beberapa hal yang perlu aku bawa untuk meeting hari ini bersama kelompok teaterku. Panggil saja aku Gita. Aku adalah anggota kelompok teater yang cukup terkenal di Denpasar, Bali. Malam ini adalah jadwal kami untuk bertemu dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan program kelompok. Aku berangkat bersama Nugi, kekasihku. Perjalanan keberangkatan kami lancar-lancar saja, walaupun jarak kedai makanan yang akan kami tuju cukup jauh. Memakan waktu hampir 35 menit, dengan rute perjalanan yang melewati daerah persawahan dan juga masih banyak kebun di kanan dan kirinya. Kami juga harus melewati sebuah krematorium, tempat pembakaran jenazah yang cukup sepi di sore hari, dan sungguh sangat sepi sekali di malam hari. Pertemuan kelompok berjalan lancar, dan seperti biasa, banyak hal yang harus dibicarakan. Meeting pun selesai kira-kira pukul 11 malam. Namun kami tidak langsung pulang. Ada saja hal-hal kecil yang masih kami tertawakan. Sampai akhirnya aku dan Nugi memutuskan pulang pukul 12:30 dini hari. Kami sempat berdebat akan lewat jalan mana untuk pulang. Jika kami melewati pusat kota, itu artinya jarak tempuh akan lebih jauh, dan aku sudah sangat mengantuk. Kemudian, kami memutuskan untuk melewati jalan yang sebelumnya kami lewati saat berangkat. Kami pikir akan lebih cepat sampai. Sama sekali kami tidak memikirkan hal yang aneh. Hanya ingin cepat sampai di rumah. Jalanan begitu sepi. Warung-warung sudah tutup. Hanya ada beberapa warung Madura yang masih buka. Dingin. Itulah yang aku rasakan. Tapi wajar, karena sudah tengah malam dan kami melewati rute persawahan. Oh iya, aku adalah orang yang peka akan hal tak kasat mata, namun masih melogiskan dan berpikir rasional akan hal-hal yang terjadi di sekitarku. Kuakui, malam itu hawanya memang sangat berbeda dari biasanya. Dingin menusuk, dan dadaku terasa sedikit sesak. Juga, jantungku berdetak agak lebih cepat. Aku meminta Nugi untuk memacu motornya pelan-pelan saja, agar angin di sekitarku tidak berhembus terlalu kencang. Lagi pula jalanan memang agak rusak. Setelah melewati perumahan warga yang sepi, kami memasuki jalan menuju krematorium yang sepanjang jalan hanya ada sedikit rumah warga. Dan di sisi kanan kiri jalan adalah kebun dengan pohon-pohon yang besar. Jalanannya tidak lurus. Kami harus melalui 2 jalan turunan dan tanjakan. Saat akan melewati tanjakan yang pertama, aku meminta Nugi untuk membunyikan klakson. Berbeda denganku, Nugi adalah orang yang sedikit skeptis tentang hal-hal yang berbau mistis. Dia tidak terbiasa untuk membunyikan klakson saat melewati tanjakan, jembatan, ataupun tempat yang angker. Kali ini aku memaksanya untuk membunyikan klakson, karena dari jauh aku melihat ada yang aneh di bawah pohon besar di sisi kiri jalan. Laju motor mulai mendekati pohon itu. Dengan jelas, aku melihat sosok perempuan, berambut panjang, dengan wajah yang sangat pucat berdiri diam di bawah pohon. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku bergidik, lalu mengucapkan permisi di dalam hati, dan berterima kasih karena sudah mengizinkan kami lewat. Belum juga turun bulu kuduku saat akan memasuki tanjakan kedua yang seperti jembatan, karena di kanan kirinya ada pembatas jalan.
Perjalanan kami seperti dihadang oleh dua makhluk hitam besar yang berdiri di sisi kanan dan kiri pembatas. Aku mencengkram pinggang Nugi dan memintanya untuk membunyikan klakson lagi. Saat Nugi membunyikan klakson, aku meminta izin untuk melewati jembatan tersebut di dalam hati. Seketika, kedua bayangan hitam besar itu membuka jalan dan membiarkan kami lewat. Lega sekali rasanya. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan melewati rute tersebut, karena khawatir akan bertemu lagi dengan banyak makhluk yang tidak kami inginkan. Aku meminta Nugi untuk melewati jalan yang masih sedikit ramai, walaupun harus menempuh jarak yang agak jauh. Kantukku sudah mulai hilang. Aku pun juga sudah tidak begitu merinding seperti tadi. Namun, apakah sudah berakhir? Belum. Setidaknya 5 menit lagi akan sampai dan di daerah sekitar rumahku. Penerangan sangat cukup, dan masih ada pedagang makanan yang berjualan hingga dini hari. Tapi, di bawah terang lampu jalan di sebuah pertigaan, yang di kiri jalannya terpasang sebuah monumen perjuangan. Dari kejauhan, aku melihat sekelompok orang berjalan menyeberang dari arah kanan ke kiri. Kali ini, aku tidak hanya meminta Nugi untuk membunyikan klakson, tapi juga untuk berhenti sejenak. Aku melihat sepasukan tentara tengah berbaris lengkap dengan senjata di pundaknya. "Ada apa lagi?" tanyanya penasaran. Aku hanya meletakkan jari di depan bibirku dan memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumahku, aku meminta Nugi untuk segera pulang tanpa banyak tanya dulu. Aku masih belum bisa tidur. Kantukku benar-benar hilang dan aku penasaran akan apa yang terjadi. Aku memang sering pulang malam, tapi tidak sampai seramai tadi. Biasanya aku bisa mengabaikan, tapi tadi sama sekali tidak bisa. Tidak seperti biasanya. Perempuan, makhluk hitam besar, dan tentara. Mereka tidak mengganggu, tapi tetap saja mengagetkan. Setelah aku telusuri, ternyata malam itu adalah hari Kajeng Kliwon, yang dipercaya oleh masyarakat Bali sebagai malam yang sangat keramat. Cerita ini terjadi di sebuah desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk detail nama desa akan saya samarkan, demi kenyamanan dan menghormati penduduk desa tersebut. Kita sebut saja desanya dengan nama Desa Taru. Seperti kuburan pada umumnya, Setra Taru dikelilingi pohon-pohon besar. Suasananya sangat asri dan sejuk. Tempat pembakaran mayat terhampar di tengah setra. Beberapa sisa upacara ngaben atau pembakaran mayat mengering berserakan. Namun, tidak membuat tempat itu terlihat kotor. Memang, warga hanya membersihkan sisa-sisa upacara atau sampah yang berbahan plastik yang tidak bisa terurai. Sedangkan sisa upacara yang berukuran kecil dan terbuat dari janur atau daun pisang dibiarkan mengering dan terurai di tanah. Sore itu sekitar pukul 4 sore, seorang nenek terlihat sedang berjalan memikul karung di bahunya. Sebut saja namanya Nenek Sari. Nenek Sari berasal dari desa sebelah. Sehari-hari ia berkeliling desanya atau desa tetangga untuk mencari apapun yang bisa ia jual di pasar, seperti kelapa, daun pisang, ataupun daun kelapa kering. Namun, seringkali ia mengambil barang-barang tersebut dari kebun warga tanpa izin. Nenek Sari sudah membawa beberapa barang dalam karungnya. Saat berjalan mendekati wilayah Setra atau kuburan Desa Taru,
Setra Taru memang terkenal dengan keangkerannya, tapi sepertinya Nenek Sari tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dengan tenang ia memasuki kawasan setra yang memang rimbun dan dikelilingi pohon kelapa. Terlihat beberapa buah kelapa dan daun kelapa kering terletak di areal setra. Senyum tersungging di bibir keriput Nenek Sari. Ia merasa senang. Tidak perlu berkeliling lagi untuk mendapatkan barang dagangan, karena di depannya sudah lebih dari cukup yang bisa dia jual esok hari. Bergegas ia memasukkan buah dan daun kelapa kering ke dalam karungnya. Saat dipikir yang ia bawa sudah cukup banyak dan karungnya sudah penuh, Nenek Sari berjalan dengan riang untuk kembali pulang dan berniat akan datang lagi esok. Ia mencoba mengingat jalan mana yang ia lalui tadi. Sesekali ia membetulkan letak karung yang ia pikul. Usianya sudah 60 tahun lebih. Namun, ia masih kuat berjalan jauh dan membawa barang berat. Keringat menetes di pipi keriputnya. Ia merasa sudah berjalan cukup jauh. Namun, pintu keluar setra yang ia lewati tadi belum juga terlihat. Dia melihat jalan di depannya masih jalan setapak lurus, yang di kanan dan kirinya ditumbuhi pohon kelapa dan randu besar. Hari sudah mulai gelap. Suara-suara hewan malam sudah mulai terdengar. Kelelahan, Nenek Sari duduk bersandar di sebuah pohon. Saat ia hendak berjalan kembali, ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Saat ia berbalik, seorang laki-laki tepat berada di depannya. Laki-laki itu membawa sekarung rumput di atas kepalanya. Ia adalah Pak Rai, warga desa Taru. "Nek, Nenek dari mana dan mau kemana?" tanya Pak Rai. Nenek Sari kemudian menceritakan apa yang ia alami. Kalau ia sudah berjalan cukup jauh dan tidak menemukan jalan keluar. Saat berbicara dengan Pak Rai, Nenek Sari menunjuk jalan yang telah ia lalui. Betapa kagetnya Nenek Sari, karena ia tidak sedang berdiri di jalan setapak, namun di atas tempat pembakaran mayat. Ia lalu terduduk lemas. Pak Rai menceritakan kepada Nenek Sari bahwa ia sudah melihat sang nenek saat baru mulai mencari rumput untuk pakan sapinya. Pak Rai melihat Nenek Sari sedang berjalan memutari areal pembakaran mayat. Dipikirnya, Nenek Sari sedang mencari sesuatu. Tapi saat ia kembali dari mencari rumput dalam keadaan langit yang mulai gelap, ia masih melihat Nenek Sari berjalan memutari areal pembakaran mayat. Di sanalah Pak Rai sadar sedang terjadi hal yang tidak wajar. Benar saja, ternyata sedari tadi Nenek Sari hanya berjalan memutar di areal pembakaran mayat. Ada satu hal yang dilanggar Nenek Sari di Setra Taru yang memang ia tidak mengetahuinya, karena ia bukan berasal dari desa itu. Siapapun tidak boleh mengambil apapun dari Setra Taru tanpa seizin penunggu yang tinggal di sana. Bahkan, warga desa pun tidak ada yang berani. Biasanya jika mereka ingin mengumpulkan kelapa atau daun kering yang ada di sana, akan terlebih dahulu mengaturkan sesajen sebagai pertanda memohon izin. Kemudian, hasil dari penjualan kelapa akan digunakan untuk keperluan upacara adat di desa tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan turun-temurun demi menjaga kestabilan kondisi desa. Tidak ada satupun warga desa yang berani melanggar, agar keadaan desa tetap kondusif. Di sana juga ada sebuah aturan yang tidak tertulis, bahwa areal setra tidak boleh dibersihkan tanpa izin. Pernah suatu hari beberapa warga desa berinisiatif membersihkan setra, namun mereka lupa meminta izin.
Setra menjadi bersih bak taman kota. Namun apa yang terjadi? Secara beruntun, 11 warga desa meninggal dunia dengan tidak wajar. Setelah ditanyakan kepada sesepuh desa, ternyata penyebabnya adalah setra yang dibersihkan tanpa izin. Terdengar aneh memang, namun itu adalah sebuah tradisi turun-temurun yang dipercayai warga desa tersebut. Hendaknya kita selalu mengingat di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, dan menghormati adat istiadat yang berlaku dimanapun kita berada. Setidak masuk akal apapun itu,